Jarum jam menunjukkan angka 7.30. Berarti masih ada waktu 30 menit lagi untuk tiba di terminal Ardosari. Tidak berapa lama Diana Sunarinsasi bersama kakaknya Yus Eko Darmawangsa turun dari angkot. Segera Jekdanu menyongsongnya, kemudian saling berjabat tangan sambil mengecup kening Diana Sunarinsasi sebagai rasa sayang dan rindu. Joseko, selamat bertemu kembali, Jack. Apa kabar? Jekdanu, aku baik-baik saja, Yus. Bagaimana, Yus? Apa kabar? Joseko, aku baik-baik saja, Jack. Lama kita tidak bertemu sejak sama-sama meninggalkan kota Tangalang, tanah bekerja di kota lain. Jekdanu, bagaimana dengan Sasi? Ujianmu sudah selesai? Diana Sunarinsasi, sudah selesai, Mas? Ya, terus langsung berangkat sesuai jadwal yang sudah dirancang. Beberapa menit kemudian Boy Gatot datang, juga dengan angkot. Setelah turun, Boy segera menghampiri temannya yang sudah menunggu. Jekdanu, selamat bertemu kembali, Boy. Apa kabar? Mana sarung tinjunya disangkutkan di pinggang? Boy Gatot, aku baik-baik saja. Sarung tinju belum aku sangkutkan di pinggang. Malu di kota, nanti orang berprasangka lain. Kalau 2 tahun lalu belum seberapa dikenal, sekarang setelah masuk dunia tinju profesional, kurang enak di kota menggunakan ikat pinggang sarung tinju. Nanti kalau sudah sampai di Beranupani saja, aku pakai. Bagaimana dengan si Lutung Taat Sugriwa belum datang? Juga Bali bilang mau join. Jekdanu, Taat Sugriwa belum datang, paling sebentar lagi. Kan belum jam 8, masih ada waktu beberapa menit lagi. Kalau Hambali memang rencana mau ngikut, dia langsung dari Surabaya. Beberapa menit kemudian Taat Sugriwa datang, juga menggunakan angkot. Teman-teman segera menyongsong dan sambil menjabat tangan Boy Gatot. Selamat bertemu kembali, Taat Sugriwa. Lama kita tidak berjumpa karena kesibukan bekerja. Taat Sugriwa, aku baik-baik saja, Boy. Semoga teman-teman semua demikian pula. Pertemuan sungguh mengasihkan. Kita layani Roni kembali. Mana Hambali bilangnya ikut? Baru saja Taat Sugriwa menutup pembicaraannya, nampak Hambali turun dari bus dari Surabaya. Dalam hatinya Jekdanu tersenyum. Ternyata mereka semua masih memiliki jiwa petualang, layak jiwa mahasiswa dulu. Terbukti tidak satu pun yang menggunakan jasa taksi argo ataupun sejenisnya. Padahal mereka sudah bekerja semua, kecuali Sunarinsasi yang masih kuliah. Padahal mereka yang sudah bekerja kalau berurusan dengan pekerjaan, pasti menggunakan kendaraan disertai dengan supir. Tetapi kali ini mereka menggunakan angkot, juga bus umum. Bahkan Hambali tidak bermalam di hotel. Semua masih seperti dulu, tidak ada yang berubah. Maka tidak salah kalau Jekdanu tadi pagi naik angkot juga. Jam menunjukkan 7.45. Berarti masih ada 15 menit lagi mereka mengobrol sambil melepaskan kerinduan di antara teman yang berpisah setahun. Masih bujangan semua, masih memiliki selera yang sama. Jekdanu, sekarang tepat jam 8. Mari kita masuk ke dalam terminal langsung menuju angkot mengarah ke Pasar Tumpang. Sesampai di terminal, angkot yang bergilir berangkat diatur oleh timer. Jekdanu segera berbicara dengan supir angkot. Mas, ini kami berenam dengan tas punggung yang lumayan besar. Kami akan bayar sewa tiap orang 2. Sewa berarti sama dengan 12 penumpang. Maka aku minta langsung berangkat ke Pasar Tumpang tanpa mengambil penumpang lagi. Di jalan. Oke, setuju? Sebelum supir angkot setuju, Diana Sunarinsasi mengingkari. Bang supir, janji ya, nanti sambil nyetir tidak merokok ya. Nanti tidak merokoknya aku tambah dengan sedikit uang. Setuju? Supir angkot langsung mengangguk tanda setuju atas permintaan Jekdanu untuk tidak mengambil penumpang di jalanan. Artinya langsung menuju Pasar Tumpang. Sambil tersenyum memandang Sunarinsasi, gadis yang cantik sembari berkata, "Setuju, Neng.
Memang aku bukan perokok lain orang lain. Mari silahkan naik, segera aku bawa ke pasar tumpah. Setelah beberapa ratus meter meninggalkan terminal, rupanya supir angkot mengenali penumpang di sampingnya yang tidak lain adalah Boy Gatot. Kemudian supir angkot berkata, "Wah, ini suatu kehormatan angkotku mendapat penumpang Mas Boy Gatot yang beberapa waktu lalu mempertahankan gelar tinjunya di kelas ringan ya." Boy Gatot, "Mas mungkin salah lihat kali. Mungkin aku mirip Boy Gatot petinju itu barangkali. Juga seperti orang yang mengatakan aku mirip Boy Gatot." Mendengar ini teman-teman dalam satu angkot hanya tersenyum, tidak ingin membuka rahasia temannya. Rupanya supir angkot tidak mau kalah ingin meyakinkan orang-orang yang dalam angkot. Maka ia berkata lagi dengan nada yang agak tinggi, "Benar loh Mas, Anda pasti Boy Gatot petinju handal kelas ringan di tanah air. Dari sejak awal Anda belum naik, aku ingin memberitahu teman-teman supir waktu di terminal, tapi aku urungkan, takut suasana menjadi gaduh. Maklum, mereka tentu juga lebih dekat seperti aku. Hehehe." Sunaring Sasi, Bang supir, bagaimana kalau temanku yang mirip Boy Gatot Anda menyebutnya Boy Gatot? Boy Gatot tidak memiliki ciri khusus layaknya orang lain petinju lain sehingga mudah dikenali. Supir angkot, "Wah, aku hafal mbak akan ciri-cirinya. Karena tiap ada pertandingan aku selalu menonton walaupun tidak paling depan. Tetapi aku membawa keker agar lebih jelas untuk mengenali. Aku meyakini teman mbak pasti Boy Gatot petinju kita." Taat Sugriwo yang sedari tadi diam saja mulai ikut menimpali agar penyamaran Boy Gatot tidak ketahuan. Maka pura-pura menggambit Boy Gatot sambil memanggil namanya Boy Gatot dengan sebutan Mukidi. Taat Sugriwo, "Mukidi, enak ya jadi orang mirip Boy Gatot. Kemana-mana orang mengira Mukidi adalah petinju yang pasti kerumuni banyak orang ya."